Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bapak. Alhamdulillah sehat semua. Sebelum pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo untuk ketua kelas bisa dipimpin. Kalian apa ya nih? Baik, untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Elin. Selanjutnya akan Bapak presentasi terlebih dahulu ya. Yang sudah berangkat siapa nih kira-kira? Zaimatul dan Inggit. Zaimatul dan Inggit. Kenapa Mbak? Inggit terlambat, Zaimatul sama. Baik. Untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi terkait faktor penghambat perubahan sosial. Sebelumnya Bapak akan mencoba meminta kalian, kira-kira minggu lalu kita belajar tentang apa sih? Ada yang masih ingat? Faktor pendorong perubahan sosial, Pak. Ya betul, faktor pendorong sosial. Kira-kira apa aja sih yang menjadi faktor pendorong perubahan sosial di Indonesia? Saya, Pak. Ya silakan Arin. Salah satunya munculnya konflik dan terjadinya polusi. Selanjutnya, Saya Pak, adanya pertumbuhan baru, pengaruh jumlah penduduk, keterbukaan terhadap masyarakat, motivasi investasi dan sistem pendidikan yang maju. ada lagi? Kurang dua, ada 7 faktor. Udah Pak. Oh, ada 7. Iya. Bapak lupa belum sarapan. Kita akan belajar tentang faktor penghambat perubahan sosial. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan capaian pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat perubahan sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan, menganalisis, serta mampu menyajikan hasil analisis faktor penghambat perubahan sosial budaya di masyarakat dengan benar. Ini ada peta konsep dari faktor penghambat perubahan sosial. Ada 6. Yang pertama adat istiadat, adat atau kebiasaan. Yang kedua ada kepentingan tertanam. Yang ketiga ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang keempat ada kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kelima ada prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Dan yang keenam ada sikap masyarakat tradisional yang konservatif. Untuk yang pertama yaitu ada adat atau kebiasaan. Boleh minta tolong Mbak Elin untuk dibacakan terlebih dahulu. Oh iya, Pak. Adat atau kebiasaan yang sudah berjalan lama dalam masyarakat biasanya akan mendarah daging dan akan sulit untuk dihilangkan. Baik, terima kasih. Itu ada gambar apa ya? Ada yang tahu? Sampah. Orang yang membuang Buang sampah sampah sembarangan. sembarangan. Jadi dari gambar tersebut kita bisa ambil contoh ya, orang yang sedang membuang sampah sembarangan, termasuk dalam adat istiadat atau kebiasaan. Itu kan masyarakat sudah tahu bahwa membuang sampah sembarangan itu kan sebuah pelanggaran, hal yang tidak baik, tapi tetap saja dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan meskipun sudah ada larangan dilarang buang sampah sembarangan. Selanjutnya ada kepentingan tertanam. Minta tolong Ihda Patricia, silakan dibaca Mbak. Baik Pak, yang kedua itu kepentingan tertanam. Apabila masyarakat memiliki kepentingan dengan suatu keadaan yang dianggap menguntungkan, maka keadaan itu akan berusaha untuk diperhatikan dan menolak perubahan. Baik, terima kasih Mbak Ida. Ini ada gambar demo apa itu? Tolak angkutan umum, bukan Gojek ya. Iya. Jadi gambar tersebut kita bisa mengambil contoh ya, tolak angkutan menolak Gojek. Itu ada demo tolak dari
Gojek online. Kepentingan tertanam. Ada demo dari ojek pengkolan, penolakan terhadap ojek online karena mereka merasa bahwa adanya ojek online itu menyaingi mereka, pendapatan mereka menjadi berkurang. Selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Minta tolong Mbak Karni dibacakan Mbak. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Masyarakat dengan pendidikan terbelakang menyebabkan masyarakat tersebut sulit menemukan atau menerima hal baru. Baik, terima kasih Mbak Karni. Dengan adanya pendidikan yang terlambat ya, itu di daerah pelosok Papua, pendidikan yang terlambat membuat anak-anak yang ada di pedalaman itu akan terlambat dalam ilmu pengetahuan karena akses pengetahuan mereka juga akses informasi tidak ada internet. Jadi mereka ya belajar dengan sesuatu yang ada di seluruh. Contohnya seperti ada LKS, subsidi buku tulis merupakan juga kekurangan mereka. Selanjutnya ada kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Ini tolong dibacakan Mbak Ima. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Masyarakat yang kurang berhubungan dengan masyarakat lain akan sulit menerima perubahan baru yang masuk. Baik. Di situ ada gambar rumah yang ada di pelosok ya. Jadi mereka masyarakat yang ada di pelosok, ya rumahnya di pelosok akan mengalami kurangnya hubungan dengan masyarakat lain karena akses jalan saja ke rumah mereka, ke pedalaman mereka sulit untuk dijangkau. Jadi mereka juga jarang berhubungan dengan masyarakat yang ada di luar dari daerah mereka. Selanjutnya ada prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Masyarakat selalu memiliki ketakutan dan kekhawatiran terhadap hal-hal baru yang belum dipahami. Dan yang keenam ada sikap masyarakat tradisional yang konservatif. Masyarakat konservatif akan selalu menjaga kelompok dan lingkungannya dari pengaruh budaya-budaya luar. Ada yang tahu itu gambar apa? Yang keenam. Suku Baduy. Ya, suku Baduy. Jadi mereka itu suku Baduy tetap mempertahankan nilai-nilai adat istiadat yang ada di suku mereka. Ketika ada orang luar masuk ke daerah mereka, mereka juga tetap mempertahankan. Tidak akan membiarkan ketika ada orang lain masuk ke dalam suku mereka untuk merubah tatanan yang ada di suku Baduy tersebut. Baik, selanjutnya apakah dari keenam poin yang Bapak sampaikan ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Silakan Ida Patrisnya. izin bertanya Pak, pada slide yang ketujuh saya masih belum paham apa yang dimaksud dengan prasangka terhadap hal-hal baru. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Masyarakat itu kan ketika mereka mendapati suatu hal yang baru, mereka itu akan merasa risih karena penolakan terhadap hal tersebut. Contohnya ketika ada pembangunan jalan tol, biasanya kan dari pemerintah itu akan mengadakan perundingan dulu dengan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Ada juga yang menerima dan ada juga yang menolak. Ketika yang menerima biasa itu mereka ya legowo lah hatinya karena juga kan itu dibayar tanah mereka. Ada juga yang menolak dengan mempertahankan tanah mereka. Jadi mereka asing lah terhadap hal-hal tersebut, memiliki prasangka buruk terhadap pemerintah. Baik, untuk selanjutnya bagaimana Mbak Ida? Apakah sudah dapat dipahami? Sudah bisa Pak, terima kasih. Selanjutnya adalah pembagian kelompok. Ada tugas dari Bapak. Silakan dibuat 2 kelompok saja ya. Nanti Bapak akan membagikan lembar diskusi, lembar kegiatan kelompok. Ya, di situ ada artikel terkait dengan fakta menarik seputar kehidupan suku anak dalam di Jambi. Silakan, itu ada juga pertanyaan, ada 3 pertanyaan, nanti bisa dijawab. Kemudian masing-masing kelompok bisa mempresentasikan di depan. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ke Bapak ya. Ya Pak. Kelompok 1 yang mana, kelompok 2 yang mana? Kelompok 1, kelompok 2.
Waktunya berapa Bapak? Waktunya 2 menit. Baru nulis nama pun belum. Waktunya 3 menit. Iya, bermain. Silakan dikerjakan dengan baik. Boleh lihat Google juga, Bang Google. Ini berapa ya? Sudah selesai kan? Belum. Waktunya 30 detik lagi ya. Sudah. Baik, silakan untuk kelompok 1 bisa presentasi terlebih dahulu, perwakilan 1 anak bisa masuk ke depan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Soalnya adalah, coba uraikan faktor apa saja yang mempengaruhi kehidupan suku anak dalam masih bersifat primitif dan kurang mau menerima kemajuan zaman. Hasil diskusi kami yaitu, setelah membaca artikel tersebut dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi kehidupan suku anak dalam masih bersifat primitif dan kurang mau menerima kemajuan zaman. Ada 2, yaitu adat masyarakat yang terlalu kaku dan terhambatnya kegiatan pendidikan sehingga pola pikir masyarakat masih primitif. Terima kasih Pak. Terima kasih kelompok 1, beri tepuk tangan ya. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan bisa maju perwakilan. Izin menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 mengenai pertanyaan permasalahan apa yang akan ditimbulkan oleh kehidupan primitif pada suku anak dalam tersebut, padahal kehidupan anak terus berubah ke arah kemajuan dan teknologi. Jawabannya adalah setelah kami melakukan diskusi kelompok, kami menemukan jawaban bahwa permasalahan yang muncul akibat dari kehidupan primitif pada suku anak dalam tersebut adalah masyarakat akan semakin terisolir dari adanya kemajuan teknologi dan kehidupan masyarakat tersebut akan selalu primitif sehingga tidak akan pernah maju. Sudah cukup. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Baik, mungkin dari kegiatan diskusi hari ini kita cukupkan ya. Namun sebelum ditutup, Bapak ada game nih untuk mengecek sejauh mana sih pengetahuan kalian terkait dengan faktor penghambat perubahan sosial. Silakan bisa buka WA ya. Di situ ada quizzes.
Bisa diakses? Bisa Pak. Bisa. Bentar Pak. Belum kampus. Nanti ini ada hadiahnya nih, hadiah menarik. Iya, ini Mas Pak. mulai. Kok udah mulai, Pak? Sebentar ya. Ntar dulu, Pak. Ulangi. Keluar Ini dulu. masuk itu keluar dulu. Ntar dulu, Keluar Pak. dulu. Saya mau hotspot di Mbak Karni dulu. Aku udah mulai gimana? Keluar dulu ya. Keluar dulu. Pencet Kamu namanya apa? Kembali ke pencari. Silakan fasilitas sekolah berupa wifi bisa digunakan ya teman-teman. Nanti kira mulai masuk kok ternyata. Udah. Sudah. Ini pencet mulai. Udah. Oh ini ada Lagi mulai. Kamu sudah. ya silakan dikerjakan aja ya. Bisa. Nah, kok di situ nggak kelihatan? Sebentar ya anak-anak, ini ada kesalahan teknis. Pak, saya ini paling terus menang. Sebentar. Seperti ada. Nanti enggak kebaca ini. Tapi saya masih berjalan terus gimana, Pak? Ulang-ulangi aja. Kembali Baru dulu. lagi. Aduh, Bapak lupa ini. Lah, ini nanti dibuka gimana ya? nanti dulu ya, Pak, soalnya saya muter-muter. Coba lagi. Masuk ya. Itu linknya sama. Linknya yang ini. Jadi gini. Jangan pakai yang di grup ya. Bisa Terus yang mana, Pak? buka terus join Meetlis. Pakai join sendiri, masukin foto sendiri. Iya. Ya harus login dulu dong ya. Lama dong. Lama dong. Di copy-in aja kan. Copy-in aja Pak. Sebentar ya. Itu apa? Bagikan tautan. Ada namanya kok ini masuk. Ya masukin. Ini ada kode 228 1060. Ya Allah, Sumi. Coba bentar. Dulu. Ya biasa nanti. Itu coba bisnis Ini, Pak. Iya. Iya, oke, kenapa? Masukkan kode. Mulai. Ntar dulu. Enggak, ini kan biar masuk maksudnya. Masuk itu. Iya, masuk lingkungan. Baru 4. Satu. 5. Ini join lagi. Dari Orang memulai adalah atau 2, 3 atau 2, 3, 4. kemarin baru mendapatkan aku. 6 orang. Kurang 1 ya? Apa? Belum aja. 7 orang. Pencet aja. Biar kedeteksi masuk ke sini maksudnya. Nah, Start mulai ya. Iya, dari bapaknya yang start. Oh iya. Ini udah masuk. Udah. Silakan dikerjakan. Salah.
Waktunya sudah habis. Bentar. Ya. Ya. Juara satu Aku ngerasa. sudah selesai akhir game ya. Bentar Pak. Orang satu Pak tenang. Jadi akhir. Ya. Untuk yang pertama ada Mbak Karni dengan poin Mbak Saya jawab. poin 4.890. Yang kedua ada Mbak Arfia. Saya Pak. Karni. Kita lihat itu ya. Mbak Karni 4.630. Dan yang ketiga ada Mbak Arfia 4.440. 5 besar. Kita ambil 3 juara saja ya. Ya. Juara spesial dari Bapak ya. Untuk yang juara silakan bisa masuk ke depan. 5 besar loh Pak. Ini hadiahnya sangat istimewa. Apa itu? Foto sama Bapak. Mbak Karni bisa maju Mbak. Oh iya Pak. Kalian juga saya. Saya jawab. Juara istimewa sekali. Juaranya adalah hadiahnya. Untuk yang juara marilah kita doakan. Silakan dulu. Ini sangat istimewa ini. Ya, kan ada yang mengatakan hadiah terbaik adalah doa. Salah sendiri Pak. Istimewa. Nah, ini kan doa dari seorang guru kan murid itu bagus. Iya Pak. Saya setuju ya Pak. Mari kita doakan semoga teman-teman juara ini menjadi anak yang soleha, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Dan semoga cepat bisa berangkat haji ke Mekah. Amin. Amin ya. Silakan sudah kita doakan bersama-sama bisa kembali. Kecewa. Senang sekali kan? Sebelum tutup, ada yang bisa menyimpulkan kita belajar apa saja hari ini? Baru sudah serius. Silakan salah satu bisa dibacakan ya simpulan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat. Saya Pak. Silakan Mbak. Iya Pak, jadi pada pertemuan pagi hari ini kita telah belajar banyak mengenai berbagai faktor penghambat perubahan sosial yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan minggu depan ada tugas dari Bapak bisa membaca dan meresum materi tentang interaksi sosial. Silakan bisa dikerjakan di kertas folio ya. Nanti ditunggu di meja Bapak. Mungkin itu saja pertemuan pada pagi hari ini. Sekian, Bapak tutup. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan untuk ketua kelas bisa dipindahkan terlebih dahulu. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini atau sebaiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Sekian Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.